semua harus tetap semangat. Kita akan belajar sejarah, dan sebelum kita akan belajar sejarah, nanti guru akan ambil hadiran dulu, mulai dari Agung hadir, Alfianus, Brenda, Sherry, Edron. Ada yang sakit di sini? Ada semua ya? Kita akan hari ini kita akan belajar materi yang baru, topik yang baru. Yaitu kita akan berbicara tentang kebudayaan megalitikum yang ada di Indonesia dengan tujuan pembelajarannya, yaitu pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu menganalisis kebudayaan megalitikum di Indonesia, yang kedua mengidentifikasi kebudayaan megalitikum di Indonesia yang ada di lingkungan sekitar, dan ketiga menyajikan infografis tentang warga yang ada di Indonesia. Gambar apakah yang ada di depan ini? Yakin? Warga? Yang kedua sama enggak? Oke. Ada yang bisa mengidentifikasikan atau menjelaskan apa itu warga? Satu orang. Oke, silakan kalian. Warga adalah kebudayaan batu pada zaman dulu. Bagus sekali. Dan ada lagi yang bisa. Jadi warga adalah kebudayaan peninggalan masa lalu. Dalam hal ini peninggalan dari orang-orang Minahasa. Dan seperti kita tahu bersama, di Minahasa itu punya peninggalan yang namanya warga atau kubur batu. Akan kita pelajari sebentar. Begitu kita akan pelajari dulu tentang pengertian dari megalitikum. Ya. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya baru. Jadi ingat ya, megalitikum artinya mega artinya apa? Besar, dan litos yang artinya baru. Jadi ingat ya, kalau keluar di ujian pengertian dari megalitikum berarti adalah saman batu besar. Kemudian ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Jadi artinya apa? Meskipun istilahnya itu saman batu, tapi kebudayaan ini berlangsung sampai zaman logam. Jadi jangan salah pengertian ya. Jadi saman batu itu bukan dia cuma habis di saman batu, tapi sampai di saman logam juga saman megalitikum masih berlangsung. Sudah mengenal sistem kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Menurut von Hengelder, saman megalitikum terbagi atas dua, yaitu saman megalit tua dan saman megalit muda. Menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Dia ada di Sumatera Selatan. Yang berikutnya ada punden berundak. Jelas gambarnya? Jelas? Tuh. Punden berundak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Lokasinya ada di Banten Selatan dan ada di Jawa Timur. Dolmen merupakan meja dari batu yang berfungsi untuk meletakkan sesajian untuk pemujaan. Dia ada di Jawa Timur, ada Sumatera, bahkan ada di NTT. Yang berikutnya ada juga sarkofagus atau batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Berarti mirip dengan apa? Warga. Ada juga arca batu. Arca batu berbentuk binatang dan manusia. Ya, biasanya berbentuk ini ada gajah, kerbau, harimau, monyet dan lain-lain. Yang terakhir ini adalah waruga. Itu. Siapa yang sudah pernah lihat secara langsung waruga di sini? Ya. Budaya Minahasa pada zaman megalitikum. Itu. Jadi di dalamnya bukan cuma berisi mayat, tapi juga berisi peninggalan-peninggalan. Itu karena itu
Waruga ini jadi incaran pengerusakan atau penjarahan. Sejarah Waruga mula-mula suku Minahasa jika penumbuh orang meninggal sebelum ditanam terlebih dahulu dibungkus dengan daun muka sejenis janur. Lambat laun terjadi perubahan dalam kebiasaan menggunakan daun muka. Kebiasaan dibungkus daun ini berubah dengan mengganti wadah rongga pohon kayu atau nibu. Kemudian orang meninggal dimasukkan ke dalam rongga pohon lalu ditanam ke dalam tanah. Lalu sekitar Warungga yang memiliki ukiran dan relief umumnya terdapat di Tongsia. Kenapa perlu menaikkan? Karena penting sekali kita untuk tahu dan punya rasa empati, bukan cuma rasa simpati, tapi empati terhadap peninggalan-peninggalan kebudayaan yang sudah diwariskan beratus-ratus tahun dari trompet nenek moyang kita ke kita. Jadi kedepannya ya, sebagai anak muda kalian harus apa? Harus apa itu Waruga itu? Harus menjaga dan melestarikan, jangan ada pengerusakan. Setidaknya bagaimana salah satu solusi untuk menjaga dan melestarikan? Yaitu kalian pergi langsung ke tempat wisata. Dan sebentar kita akan buat proyek sesuai dengan yang ada di depan itu. Buatlah sebuah infografis tentang kebudayaan Megalithicum khususnya yang ada di sekitar itu Waruga di Minahasa menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita akan buat tugas kelompok, kita akan kerjakan sebuah proyek sebagai infografis dan pembagian kelompok mulai dari kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 yang menggunakan aplikasi Canva yang sudah diinstruksikan. Dan bagi tugas yang lain kerjakan yang tidak punya HP dan internet, silakan kerjakan ini, dan yang lain itu silakan kerjakan Di dalam berbagi kelompok, berbagi akun. Ya. So iyo, sudah ada yang sudah install tadi dan buka yang Canva tadi. Masih ada yang mengalami kendala, masih belum mengerti. Ada pembagian tugas. Mulai. Oke, waktu 30 menit ya. Tuh. Nah. Tuh. Boleh dikerjakan. Lama betul kan? Jadi begini. Untuk pembuatan Canva bagi itu supaya permudah satu HP juga. Jadi satu HP yang mau pakai untuk Canva yang jaringan cepat. Gitu ya. Nah, terus yang lain buka materi yang dikasih. Nah, di situ. Nah, catat poin-poin intinya. Terus kalau sudah salin ke Canva. Yang tinggal mau digantikan yang tadi. Iya. Infografis pendidikan. Boleh. Yang lain bagi tugas ya. Jadi jangan ada yang istilahnya kerja makan tulang. Jadi semua bekerja. Di dalam LKPD situ juga ada soal 3 nomor, silakan dikerjakan. Gimana? Contohnya, tunggu. Jaringan dia. Sama yang Mbak Edit yang PMML sedang salah sekali. Di Canva, sudah buka Canva. Buka bahan ajar yang Merda kirim, buka di HP lain. Nah, catat di poin-poin penting soal Waruga. Iya. Tentang Waruga. Ya, tapi tentang Waruga ya, bukan yang. Nah. Oh, ini boleh diganti semua. Cuma bikin poster. Nama kelompok nanti ke belakang. Ya kan? Gampang kan? Kebudayaan Megalithicum atau Waruga sama Megalithicum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia
dan pra-administrasi. Mana tunjuk di situ ya mana? Ya, Berapa tadi? ini Oh, ya. dari kebudayaan megalitikum. Yang kedua, alat-alat kebudayaan megalitikum. Ya, ini Nah, menhir, dolmen, peti, kubur atau kubur batu, sarkofagus, waroga, punden berutak, dan arca. Kolonial Belanda. oke, jadi demikian ini tidak ada sesi pertanyaan tapi sesi masukan. Tapi nanti satu kali guru akan kasih masukan semua. Tapi sebelum itu beda tepuk tangan. Oke. Pertama, pengertian waruga. Waruga adalah ukuran kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu segitiga dan kotak. Asal usul waruga. Ini sini isi ya. Asal usul waruga Yang mana? diperkirakan waruga merupakan sistem pemakaman zaman megalitikum yang berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Fungsi dari waruga adalah sebagai makam, di mana orang Minahasa diduga telah menggunakannya sejak abad ke-9. Jadi itu hasil pembuatan proyek dari kelompok 4 ini kita lupa dan masukan sebentar ya. Silakan dulu. Kelompok 2 kan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Apa Itu Waruga? Dalam kuburan Cilo orang Minahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Baik, yang kedua ada asal usul waruga. Kelompok 2 fokuskan. Guru akan kasih review dulu, masukan seputaran infografis masing-masing yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok yang presentasi pertama, yaitu kelompok berapa tadi? 3. Dari kelompok 3 itu sudah bagus sekali. Tapi yang ternyata yang guru lihat itu ternyata ada miskonsepsi materi, ada materi yang salah ambil. Kalau tidak salah ya, diambilkan disebutkan waruga. Tapi di situ ada gambar punden berundang-undangan. Jadi bukan gambar waruga kan? Ini bukan gambar waruga ini. Ini gambar punden berundang. Jadi itu sebagus tadi. Terus apa tadi yang salah? Tapi tak apa-apa, sebagus secara keseluruhan. Dari segi artistik, artnya, desainnya itu bagus sekali. Nah, bagus sekali untuk desain. Berikan tepuk tangan kelompok 3. Dan kelompok, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan proyeknya masing-masing. Sebelum kita tutup pelajaran kita masih ada satu yang harus dikerjakan terakhir, yaitu mengerjakan tes formatif yang apa materi kita hari ini? Waruga. Lebih jelasnya lagi, mempelajari tentang kebudayaan. Sebutkan salah satu budaya megalitikum yang ada di Indonesia selain waruga. Ada apa tadi? Ya, Aceh, apa lagi? Menhir, dolmen, dan sebagainya. Jadi ingatnya jangan sampai lupa. Nanti kalian belajar di rumah dan pelajaran minggu depan itu sudah dibagikan di grup masing-masing. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Satu orang akan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Namun izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. Amin. Oke, waktu pelajaran sudah selesai dan